Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang materi mapping drone ya. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman di sini semua sudah tahu apa itu mapping drone, walaupun mungkin ada beberapa yang belum pernah praktik ya, tapi setidaknya sudah tahu konsepnya bahwa mapping drone itu awalnya dari perencanaan ya, pengolahan, akuisisi, pengolahan hingga penggambaran. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas lebih jauh tentang mapping drone. Jadi pada dasarnya pembahasan ini gunanya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas yang nanti akan berdapat terhadap akurasi dari hasil pemetaan dengan drone. Oke, kita mulai. Ya, kita tahu bahwa jika kita melakukan mapping dengan drone, langkah pertama adalah kita melakukan perencanaan atau planning ya. Nah, setelah kita rencanakan, kemudian kita lakukan akuisisi data di lapangan. Nah, setelah akuisisi data di lapangan, ini akuisisi baik berupa pengukuran drone-nya maupun berupa pengukuran GCP. Nah, setelah itu kita olah di Metashape ya biasanya pengolahan, dan kemudian kita layout atau kita gambar di software ya penggambar ya, biasanya menggunakan GIS. Nah, ketika kita bicara planning, kita akan bicara terkait AOI, Area of Interest ya. Jadi area mana yang akan kita petakan, kita batasi terlebih dahulu, kemudian side lap dan overlap. Ini tampalan eh, dari jalur terbangnya itu sendiri dan nanti posisi kameranya. Kemudian ada ground sampling distance ya. Ini nanti kaitannya dengan resolusi spasial dari citra yang kita hasilkan, dan juga tinggi terbang. Ini kita atur di sebelum kita melakukan akuisisi. Nah, pada saat akuisisi itu kita lakukan drone setting, data checking, dan juga GCP ICP, ya pengukuran GCP ICP seperti itu. Kemudian kita lakukan processing, ya tahapannya sebenarnya banyak, tapi kalau kita ringkas kan seperti ini ya. Kita import, buat alignment, kita georeferencing, kita membuat dense cloud, dem, orthofoto. Jadi nanti produknya berupa orthofoto. Nah, kemudian bisa juga kita layouting ya menggunakan GIS. Nah, ini kita umumnya, nah di sini kita umumnya kalau kita belajar kemarin itu sebenarnya menggunakan settingan otomatis gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan suatu hasil yang lebih maksimal, itu kita juga harus melakukan pengolahan itu dengan settingan yang memang kita atur ya sedemikian rupa, jadi tidak otomatis gitu ya. Karena kalau kita otomatis itu biasanya sifatnya black box ya. Kalau black box itu ya kita masukkan suatu data, diproses oleh mesin, tiba-tiba jadi gitu. Kita nggak tahu bagaimana kualitas dari pengolahan yang ada di dalamnya gitu. Kalau kita istilahnya ada aspek-aspek yang bisa kita edit-edit atau kita setting secara manual, itu biasanya lebih bagus nanti hasilnya. Oke. Nah, nah ini yang setting yang tadi saya maksud itu adalah pada saat akuisisi ya. Dan pada saat Metashape juga kita tidak melakukan namanya cloud filtering. Nah, ini. Jadi kita biasanya kemarin langsung saja tahapannya clear alignment, langsung georeferencing, langsung dense cloud gitu. Jadi tidak ada yang namanya filtering ya. Sebenarnya ketika kita mengolah itu banyak titik-titik yang sifatnya itu tidak sesuai pada kondisi sebenarnya. Nah, jadi dia malah menjadi seperti merusak si data yang lainnya ya gitu. Nah, jadi di sini ya untuk menghasilkan peta ortofoto dengan kualitas gambar yang tinggi dibutuhkan kualitas foto yang tajam, seragam, dan konsisten. Jadi
Kalau kita bicara ortofoto, tentu kita akan berbicara nanti ketajaman dari fotonya itu sendiri ya. Dan untuk mendapatkan ortofoto yang tajam ya, kualitas gambarnya itu bagus, kita membutuhkan kualitas masing-masing foto pada saat akuisisi itu yang juga tajam, seragam ya. Jadi maksudnya seragam itu warnanya itu cenderung sama ya. Kalau nanti di satu foto itu gelap, yang satu foto terang, itu tidak seragam. Dan konsisten gitu ya. Jadi konsisten itu juga selain seragam, kita juga harus lihat konsistensi dari si antar fotonya, apakah semuanya blur atau semuanya tajam. Nah itu konsisten gitu ya. Ini penting ya. Jadi kita mindsetkan, kita ingin mendapatkan ortofoto yang bagus, maka foto-foto kita, setiap foto gitu ya, itu harus bagus juga, intinya gitu. Nah, di sini saya akan membahas tentang tips-tips akuisisi data. Ya, jadi setelah tips akuisisi data itu nanti kita akan belajar lebih ke arah praktikum sebenarnya untuk tips pengolahan. Tapi di sini akan saya berikan tips akuisisi data yang saya dapat dari paper Smith tahun 2014. Ya, pertama itu adalah, jadi kalau foto itu kita bisa dapat dari sisi 360 derajat, itu merupakan suatu kondisi yang ideal. Jadi foto 360 derajat itu berarti kita mendapatkan foto dari berbagai sisi ya, dari seluruh sisi. Nah, jadi 360 derajat ya. Jadi tidak hanya mengarah ke satu titik ke bawah saja, tapi bisa juga miring 360 derajat gitu ya. Nah, tapi 360 derajat ini bagus, hanya memang tidak semua objek bisa dipetakan menggunakan posisi kamera 360 derajat gitu. Jadi tidak semuanya. Jadi kalau memang posisinya dari udara itu agak susah 360 derajatnya ya. Nah, jadi seperti ini teorinya seperti itu. Nah, prinsip kedua adalah semakin banyak foto itu akan semakin baik. Jadi foto yang dimaksud itu adalah foto yang saling bertampalan gitu ya, bukan foto yang dijepret 2 kali gitu ya sehingga posisinya sama, bukan. Jadi foto yang saling bertampalan semakin banyak itu akan semakin direkomendasikan ya menurut paper ini. Ya di sini ada suatu peneliti, dia memetakan kolosium itu dari foto-foto turis-turis yang memfoto kolosium gitu. Jadi dia kumpulkan foto-foto dari turis-turis, kemudian dia modelkan menggunakan SFM. Nah itu, jadi semakin banyak foto maka modelnya, hasil ortofotonya juga akan semakin baik gitu ya. Oke, kemudian ya, kualitas dari input gambar itu akan mempengaruhi dari kualitas ortofoto yang dihasilkan. Jadi jadi nanti ketika kita untuk mendapatkan ortofoto yang bagus ya, tajam, kita juga harus mempunyai kamera atau sensor kamera yang bagus juga ya. Jadi kalau kita bicara nanti kualitasnya tajam itu ya, kita harus fotonya ya mempunyai pixel yang banyak ya. Jadi kalau pixelnya seperti yang sebelah kanan itu kan low res ya, atau resolusi rendah ya. Jadi dia mempunyai ya DPI. Jadi dalam satu pixel itu dia hanya 72, sedangkan kalau semakin besar itu akan semakin tajam begitu ya. Nah, hanya kelemahannya ketika kita bicara semakin tajam akan semakin banyak pixel, maka waktu processingnya akan semakin lama gitu. Jadi itulah konsekuensinya ya. Hasil semakin tajam maka waktu yang diperlukan untuk processing itu akan semakin lama. Nah, overlap antar
suatu posisi kamera itu ya cukup bagus ya. Tapi juga kita harus melihat posisi kameranya itu sendiri ya. Nanti kalau bisa itu ada beberapa objek yang memang bisa difoto dari berbagai overlap ya, berbagai overlap dari kamera tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah setiap titik pada permukaan tanah itu setidaknya harus terlihat di 2 foto, nah gitu. Jadi ya prinsipnya karena kita SFM dia akan merekonstruksi titik itu dari beberapa foto ya. Nah jadi tapi di paper ini merekomendasikan kalau bisa setiap titik itu kalau memang mau akurat itu harus lebih dari 2 foto gitu ya. Nah kemudian ini ketika bicara GSD di sini dikatakan large jumps in image scale are best avoided, artinya jadi jangan sampai ada lonjakan yang cukup signifikan tentang GSD-nya gitu. Jadi kita tahu GSD itu resolusi spasial ya. Kalau satu pixel, kalau GSD-nya 2 cm berarti satu pixel di foto itu sama dengan 2 cm di lapangan gitu ya. Nah, GSD ini juga akan dipengaruhi oleh tinggi terbang gitu. Jadi kalau tinggi terbang 100 meter, GSD-nya 2 cm. Kalau tinggi terbangnya naik 150 meter, GSD-nya 3 cm misalnya begitu. Nah, kalau dalam project fotogrametri itu kita ganti-ganti terus tinggi terbangnya, itu nanti akan ada berbagai jenis GSD ya. Jadi kalau kita project satu daerah gitu, dia harus 2 kali dipotret gitu ya, dibagi 2. Yang satu tinggi terbangnya 100, yang satu tinggi terbangnya 200. Nah, itu terlalu besar ya lonjakan nanti GSD-nya. Nanti dia akan menghasilkan foto yang memang kualitasnya akhirnya tidak tidak maksimal gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini adalah kamera. Jadi kalau kamera itu kita mengenal ada 2 jenis lensa. Pertama lensa zoom dan yang kedua lensa fix gitu ya. Nah, jadi untuk melakukan fotogrametri itu lebih baik menggunakan lensanya zoom. Lensa fix. Ya. Harus lensa fix, jangan lensa zoom. Karena untuk mendapatkan hasil yang konsisten itu memang kita butuh settingan lensa yang sama juga ya untuk setiap fotonya. Jadi tidak boleh di zoom in, zoom out, yaitu penting. Jadi memang untuk kamera fotogrametri itu memang harus sebaiknya menggunakan lensa fix gitu ya. Makanya jika nanti ada praktikum close range itu biasanya yang punya lensa zoom, yang punya bisa di zoom in zoom out itu disolatif ya, supaya tidak bisa digerak-gerakan gitu. Oke. Nah, di sini juga dikatakan bahwa interval itu maksudnya side lap dan overlap antar foto itu harus diminimalisir ya, atau dimaksimalkan juga terhadap jika kondisi si tanahnya itu dia terjadi perubahan kondisi lighting atau kondisi pencahayaan. Misalkan kita terbang itu di siang hari gitu ya. Nah, terbang di siang hari, kemudian karena besar lokasinya terbang lagi. Nah, di yang terbang kedua itu siang hari juga, tapi posisinya udah lebih mendung gitu ya. Jadi lightingnya yang pertama cerah, yang kedua mendung. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, itu kita tingkatkan side lap overlapnya gitu, supaya
nanti ketika melakukan pengolahannya itu akan lebih maksimal gitu ya. Jadi intinya begitu. Nah, ini berikutnya adalah jika kita melakukan fotogrametri khususnya misalnya di jalan raya kan pasti kita menemukan objek-objek yang bergerak ya. Nah, objek yang bergerak itu nanti akan bentuknya seperti ini. Dia akan terlihat seperti buntung gitu ya. Ya, intinya tidak tidak menyerupai mobil ya. Gitu. Jadi untuk objek-objek seperti ini itu bisa kita eh, hindari ya dengan nanti menggunakan key point matching gitu ya. Tapi juga ini bisa dihapus juga menggunakan Photoshop gitu. Oke. Nah, ini contohnya ya di sini sudah tidak ada ya. Ini objek-objeknya di sini ada sedikit objek-objek yang bergerak ya. Ini peta UPI. Nah, kemudian untuk daerah-daerah yang sifatnya itu homogen, itu biasanya akan sulit untuk diolah. Karena pada dasarnya kan pengolahan itu dia mencari titik-titik yang unik ya. Objek-objek sudut-sudut yang unik. Kalau semuanya seragam itu akan kesulitan. Nah, permukaan yang seragam itu seperti padang pasir ya, kemudian air itu akan sulit gitu. Karena dia tidak bisa mencari yang titik-titik yang sifatnya unik gitu ya. Dan juga untuk objek yang shiny atau mengkilap ya dan reflektif itu juga akan menjadikan tantangan dalam pengolahan. Biasanya bentuknya akan seperti ini. Ini adalah eh, ya model 3 dimensi di Museum UPI ya. Di sini ada kaca, cermin, tetapi dia tidak bisa dimodelkan secara maksimal karena memang sama ya. Ketika kita bicara fotogrametri itu kan kita nanti menampilkan si titik-titik ikat ketika dia dipancarkan dan direfleksikan dari kaca itu akan istilahnya dia kondisi si titik-titik ikatnya itu akan tidak akan bertaburan lah ya seperti itu. Jadi tidak mengikat. Nah, kemudian jika kita melakukan pengukurannya itu sifatnya hanya lurus saja ya, hanya lurus saja. Nah, itu hati-hati terhadap yang namanya doming effect ya. Jadi doming effect itu dia diakibatkan adalah karena minimnya informasi ya posisi kamera yang beragam sehingga adanya ketidakakuratan dalam penentuan parameter kamera ya. Jadi untuk mengantisipasi seperti ini, jadi bentuknya karena kita lurus ya, lurus terus melakukan pengukurannya, dia bentuknya akan seperti ini. Dia seperti si tanahnya itu menggelembung, itu namanya doming effect. Nah, ini gimana caranya supaya doming effect ini dihilangkan ya? Cara paling mudahnya adalah kita melakukan pengamatan atau akuisisinya itu ada kameranya itu dari samping gitu. Jadi sifatnya oblik. Jadi jangan hanya ke bawah, jadi bisa langsung dari samping gitu. Jadi selain ke bawah ditambah dari samping oblik itu gunanya selain untuk menambah titik ikat ya, gunanya juga untuk menghindari adanya doming effect. Ya, selain itu juga GCP ya, jadi GCP yang tersebar secara merata itu juga bisa meminimalisir terjadinya doming effect. Nah, jadi kemudian distribusi GCP itu yang paling baiknya adalah distribusi yang merata di seluruh daerah yang akan difotokan ya gitu. Jadi tidak hanya berpusat di pojok-pojok tapi harus merata dari pojok sampai ke tengah gitu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk video ini. Intinya adalah kita itu bisa meningkatkan kualitas dengan tips-tips tertentu gitu ya. Jadi tidak hanya semuanya otomatis tapi juga kita bisa istilahnya
ya memperbaiki dengan entah menjadi membuat sebaran GCP, atau bisa juga kita menambahkan posisi kamera. Itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya hasil yang kita dapat itu lebih baik kualitasnya. Oke, terima kasih semuanya. Itu mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.